Gua sebagai orang Betawi merasa terhina, Bang. Ini orang dari kemarin komen-komen nggak ngenakin sama gua nih. Ya, semua sabar, menahan diri, tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan dan memperbesar api yang membara. Bang Oblak setelah dia menyatakan tidak akan pernah berhenti untuk menyenggol Kang Deddy Mulyadi. KDM, pokoknya tenang aja. Kalau masih kurang video, gua masih banyak. Gua upload terus pokoknya. Hah? Ya, tungguin aja. Pokoknya. Akhirnya dia mendapatkan balasan dari Allah. Tiba-tiba ada orang yang melaporkannya ke pihak berwajib. Saya dapat info bahwa saya katanya sedang dilaporkan nih. Dan juga dia dibikin kesal. Ini orang dari kemarin komen-komen nggak ngenakin sama gua nih. Dan dia merasa terhina. Gua sebagai orang Betawi merasa terhina, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baraya, bagaimana kabarnya? Semoga Baraya selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rizki yang melimpah, dan dimanapun kita berada, semoga selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipertemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang penuh cinta dan kasih sayang. Semoga juga kita dijauhkan daripada orang-orang yang jahat, orang-orang yang bengis, orang-orang yang berperangai kasar, orang-orang yang tidak punya adab dan etika. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baraya, sebagaimana sering kita bahas bahwasanya hati-hati dengan orang baik. Para pendukung Kang Deddy Mulyadi sebenarnya sudah mengingatkan, Kang Deddy Mulyadi adalah orang yang sering berbagi dan selalu peduli terhadap sesama. Ini buat PT Indogas ya, ini korban kebakaran sampai sekarang oleh saudara tidak diobatin. Diobatin Pak. Tapi dikirim nggak biaya hidup? Pak, Sama sekali. dikasih obat gitu Pak. Artinya gini, biaya hidupnya dikirim nggak? Kasih Berapa? 500 minggu 500. Oh, jadi ada kok kan biaya hidup? Iya ada. 500.000 seminggu. Ada Iya. dari perusahaan. Iya. Yang keluhannya apa aja? Yang keluhannya? Ini yang keluhannya. Sini keluhannya apa aja? Sok sini. Nanti PT-nya kita panggil ya. Sini ibunya. Keluhannya apa aja? Sini ya, keluhan korban. Sok sini ngomong. Sini keluar sini ibunya biar kelihatan sini. Yang korban masuk sini. Saya punya toko perabot Pak. Oh, jadi korbannya belum ada. Ada 1.000 pun belum ada. Perbaikan rumah, tempat usaha bagi korban. Santunan keluarga yang meninggal ada nggak? Yang meninggal beda lagi, saya yang toko. Enggak, saya tanya, santunan keluarga yang meninggal masih ada nggak? Ada nggak? Hah? Belum. Santunan buat keluarga yang meninggal belum? Belum ada. Belum. Kemudian tempat usaha kan kebakar. Setelah kebakar ini nggak ada biaya hidup untuk yang mereka yang usaha. Saya Rp1 pun nggak ada. Oke. Kontrakan aja Pak 600.000. Per bulan. Untuk yang kontrakan. Dikasih kontrakan per bulan 600.000. Biaya hidup nggak kasih. Ya, nanti kita segera ya, Pak. PT-nya PT apa namanya? Indogas andalan kita. Oh, PT SPPE SPBE Indogas andalan kita. Nah, segera saya panggil untuk segera menyelesaikan masalah ini ya. Oke. Maka berhati-hatilah terhadap orang baik, termasuk dengan Kang Deddy Mulyadi. Baraya, jika kita menyakiti orang baik, maka yang akan membalasnya itu bukan kita, tetapi yang akan membalasnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita nyinyir, jika kita tidak sopan, maka balasannya itu akan datang kepada diri kita sendiri. Mang Oblak yang pernah menyatakan bahwa dia tidak akan pernah berhenti untuk menyenggol Kang Deddy Mulyadi, akhirnya mendapatkan balasan dari Allah, yaitu dia merasa dihinakan. Gua sebagai orang Betawi merasa terhina, Bang. Dia merasa terhina setelah sebelumnya dia menyatakan pendukung Kang Deddy Mulyadi itu dong. Pendukung KDM menurut gua nih ya, lebih dongo daripada termul. Disangka orang yang ngomongnya ceplas-ceplos tidak akan tersinggung, tidak akan merasa terhina, tidak akan jengkel. Ternyata Baraya, yang namanya manusia itu sama saja. Dia bisa ke orang lain menyatakan dong, sementara dia sendiri mudah tersinggung, mudah jengkel, dan mudah ngambek. Baik Baraya, tidak hanya itu ternyata. Dia juga dibuat kesel Baraya oleh netizen. Kita simak, silakan. Ini orang dari kemarin komen-komen nggak ngenakin sama gue nih. Nah sekarang komen lagi. Dia nggak suka nama Somad dikait-kaitin
bahan bulian. Berarti namanya Somad ini dia, ya kan? Katanya rumahnya di Kebayoran nih dia. Ada yang kenal nggak di Kebayoran? Nih akunnya nih, lihat fotonya. Gue pengen tahu siapa sih dia. Hah? Ya. Dari mana saja akibatnya, ada yang membuat kesel, ada yang melaporkan, ada yang sampai merasa terhina ya oleh orang lain. Itu adalah sebuah bentuk balasan kalau dia sadar. Dan sekarang kita simak bagaimana tanggapan warga Jawa Barat, para pendukung Kang Deddy Mulyadi yang sudah disebut dong oleh Mang Oblak ini. Kita simak, silakan. Eta nu nyebutkeun pendukung KDM dongo urang mana anjing kegabah teh ngomong teh sia mau nyebutkeun dongo segala rupa kadia datang ke Bandung anjing mulai luar Jawa Barat carekan mah gubernur sia hina mah gubernur sia anjing tuh hina gubernur Jawa Barat goblok dongo di belah mana anjing sia nu leuwih dongo anjing goblok sia balik pisan kata-kata teh tapi sudah jeung nangtang anjing ke pendukung KDM sia koplok keur beungeut juga gegetuk teh sia koplok anjing kasebeuleun pisan grup teh keheul aing aslina anjing ka sia urang mana anjing sia Pendukung KDM menurut gua nih ya lebih dongo daripada termul. Sia nu dong mah. Yo sia mah ka aing wungkos we pendukungna sia mah. Kabatur ongkos sia mah loba anu ngadukung Bapak KDM teh. Nah sia mah nemen teh. Yo aing narima tapi batur mah calumuh narima sia. Memang sia urang mana sok lah nah teh. Kumaha ya? Nek kumaha teh jelema teh ngalerek bisa dia mah. Kalaluman teh. Sok. Dengan menyimak tayangan tadi, kita semakin sadar bahwasanya semakin banyak orang yang menyadari bahwasanya kehadiran Kang Deddy Mulyadi sebagai pemimpin Jawa Barat ini bisa membahayakan posisi junjungan mereka, membahayakan posisi mereka yang hendak ingin maju ke RI 1. Teman-teman, ini betul-betul berbahaya menurut saya ya. Ini betul-betul berbahaya nih, dan ini menjadi ancaman bagi banyak orang yang dilakukan oleh KDM nih, Gubernur Bapak Aing ini. Saya sudah mengamati cukup lama nih, dengan jeli dan teliti saya perhatikan apa yang dilakukan KDM, apa yang dilakukan dan dikerjakan KDM di lapangan, bagaimana cara dia menyapa rakyat ya di lapangan, kebijakan-kebijakan apa yang begitu cepat diputuskan, dan juga ya keputusan-keputusan di mana menunjukkan keberpihakan yang sangat luar biasa dan responsif terhadap masalah-masalah yang disampaikan masyarakat. Nah, siapa kira-kira yang terancam ya oleh gaya dan juga kepemimpinan serta keputusan-keputusan yang cepat yang dilakukan oleh KDM ini? Banyak teman-teman. Satu, mereka yang selama ini menyebut dirinya pemimpin tapi jauh dari rakyat, jarang turun ke bawah, kemudian interaksinya itu hanya seremonial gitu ya, dan lebih sering tampil di acara-acara ya resmi, formal, rapat-rapat di hotel-hotel dan bahkan juga di gedung-gedung kantor daripada turun langsung ke masyarakat. Yang kedua yang terancam ini adalah pemimpin yang selama ini hanya mengandalkan pencitraan tanpa dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakatnya. Banyak konten tapi minim hasil. Kemudian programnya besar tapi ini tidak terasa langsung dalam kehidupan masyarakat, dan mereka itu hanya fokus pada media dan bukan pada solusi. Nah, yang ketiga adalah pemimpin yang gayanya terlalu birokratis, lamban, berbelit-belit, prosedur panjang tapi tidak efisien misalnya. Kemudian juga tidak responsif terhadap keluhan-keluhan masyarakat, beda dengan KDM. Nah, bahkan keputusan yang mereka ambil itu terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak hitung-hitungan yang bahkan juga lama ya diambil menjadi keputusan. Nah, keempat, ini adalah pemimpin yang kita lihat gayanya itu elitis ya, ada di langit sementara rakyatnya di bumi. Jadi elitis dan tidak membumi. Nah, bahasa komunikasi mereka itu terlalu tinggi, formal, sulit dipahami oleh masyarakat kalangan bawah. Gaya hidup yaitu terlihat jauh dari realitas rakyat dan tidak memahami kultur lokal. Nah, yang kelima, yang terancam nih dengan gaya KDM ini, kepemimpinan KDM ini adalah pemimpin yang tidak konsisten, hanya omong doang. Misalnya banyak janji saat kampanye, tapi tidak dibuktikan di lapangan saat memimpin. Minim realisasi setelah menjabat dan tidak ada evaluasi diri. Nah, yang keenam, yang terancam dari gaya kepemimpinan KDM itu adalah mereka pemimpin ya, tapi anti kritik dan alergi terhadap masukan. Misalnya menutup ruang dialog, kritik dianggap sebagai serangan sehingga dimusuhi, dan tidak mau turun mendengar langsung. Beda dengan KDM, sekeras apapun kritik, bahkan dia undang pengkritiknya untuk bicara langsung di rumahnya. Nah, ketujuh nih, pemimpin yang terancam dengan gaya kepemimpinan politik KDM ini adalah pemimpin yang memang tidak terbiasa transparan, tidak terbiasa terus terang, tidak terbiasa terbuka ya. Misalnya
anggaran tidak jelas ditutup-tutupi, proyek tidak selesai, ya, bagaimana itu tidak tercium masyarakat, dan banyak isu-isu penyimpangan. Tapi KDM itu begitu terbuka, pajak rakyat, ya, masuk di bulan berapa besar itu diumumkan ke publik, karena sesentul uang rakyat kan harus tahu digunakan untuk apa. Itu kan pajak dari mereka. Nah, kemudian pemimpin yang terancam dengan gaya dan kepemimpinan KDM ini adalah mereka yang mengaku pemimpin tapi reaktif, bukan solutif. Siapa mereka? Mereka yang selama ini bertindak setelah viral. Jadi kalau nggak ribut, nggak viral, nah tidak bertindak, tidak mengambil keputusan apapun. Nah, kemudian juga mereka yang tidak punya visi jangka panjang. Mereka hanya berpikir 5 tahun mereka dipilih berkuasa, mereka hanya berorientasi apa yang dilakukan untuk 5 tahun, bukan untuk generasi berikut, bukan untuk rakyat selamanya. Itulah analisis si Bapak ya, yang sangat tajam sekali dan memang sesuai dengan fakta dan realita. Masya Allah, luar biasa. Maka tidak heran bermunculan nih dari mulai bawah sampai dengan atas yang mereka merasa posisinya agak sedikit terganggu, terancam oleh kehadiran Kang Deddy Mulyadi, maka mereka memberikan komentar-komentar yang tidak sesuai dengan fakta dan data terkait dengan Kang Deddy Mulyadi. Demikian Baraya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.